Halo semuanya, balik lagi sama gua Amin di YouTube channel gua Amin Daily Ride. Jadi kali ini seperti biasa, gua lagi ada di daerah Tanah Kusir, Jakarta Selatan, dekat rumah gua. Dan hari ini sepertinya puasa terakhir menjelang Idul Fitri besok. Kita tinggal nunggu sidang isbatnya. Jadi di video kali ini mungkin lu gak denger suara knalpot gue yang racing lagi karena gue sudah ganti ke knalpot standar. Wah, ntar deh gue liatin deh kalau ada footage-nya. Jadi gue udah gak pakai knalpot ProLiner gue lagi, udah gue lepas, gue ganti ke standar. Ya kenapa ya, karena pengen nyobain standar aja sih, karena gue pas lihat di gudang knalpot gue, wah masih ada tuh, masih lumayan bagus, coba gue ganti aja deh gitu. Jadi kali ini gue lagi pakai knalpot standar gue, dan settingan ECU-nya sih masih pakai ECU yang kemarin terakhir di remap itu ya, dengan ProLiner. Jadi kayaknya RPM-nya lebih tinggi gitu di idle-nya, sama ketika tekanannya juga berasa gitu, nggak standar walaupun pakai knalpot standar gitu kan. Dan ya, di video kali ini ya semoga suara lebih jernih ya, karena knalpotnya nggak berisik kan. Di video kali ini gue pengen jelasin apakah CBR tahun 2017 keluaran pertama masih worth it di tahun 2024. Oh my god. Dan lu bisa lihat sendiri, CBR gue sudah di 39.500 km pas ini ya, ongoing gitu kan. Apakah sudah berapa tahun ya? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Anjir, udah 7 tahun cok. Apakah motor sudah 7 tahun ini masih layak dipakai di 2024 gitu kan? Kalau kita lihat dari market ya, yang lain 2,5 kayaknya tidak punya saingan sih CBR, dan kayaknya pabrikan-pabrikan lain pun di 2,5 kayaknya nggak yang gimana banget, kayak ala-ala doang ngeluarinnya, nggak yang bener-bener gencer-gencer banget gitu kan. Di 250 cc paling ya seperti biasa, lu nggak bisa berharap sama Yamaha R25 yang gitu-gitu aja ya mereka ya kayaknya cuma yang penting lini motor 2,5 gua ada gitu, yang nggak ngembangin yang gimana banget. Cuma CBR aja sih yang 2,5 2 silindernya masih oke. Ninja pun kayaknya ya sosok aja juga, dia kayak berfokus sama moge-moge yang lain gitu kan, karena penjualannya ya nggak begitu. Tapi kalau di 2,5 dari awal-awal sih memang dulu kan zamannya Ninja banget ya, penjualannya masih bagus sih, tapi kayak sekarang kalau secara fitur to value ya masih CBR banget gitu kan. Dan di 2017-nya ya sebelumnya, tapi maksud gue di CBR tahun 2017 apakah masih worth it? Kalau menurut gua sih worth it aja ya, dengan harga secondnya yang sangat menggiurkan. Lu bisa dapatkan di harga sekitar 35-an juta sampai 40 juta tergantung kondisi. Ini sih mbak depan kenapa lambat di kanan, dan harga secondnya di sekitar 35 sampai 40 jutaan yang menurut gua masih akan selalu masih cukup worth it buat lo pakai dan lo beli gitu kan. Tapi balik lagi, karena ini motor sudah tua, lo pastikan lagi kondisinya, lo cek mesinnya, rangkanya, bodinya ya, karena kan mesin tua juga, takutnya dia lama di gudang atau lama nggak dipakai dan segala macam, banyak karat muncul dan nggak oke lagi gitu kan. Tapi kalau semisalnya emang hanya minus dari waktu aja gitu kan, kayaknya menurut gue masih worth aja sih buat lo beli gitu kan. Terutama lu cek lagi pajaknya, terus platnya, kalau masih hidup masih oke ya gas aja gitu kan. Dan lu perlu make sure lagi buat si dalamannya gitu kan, mesinnya, karena sudah 7 tahun 5 tahun ke atas harusnya sih sudah servis besar, karena sudah kilometernya mungkin di atas 30.000 40.000-an gitu kan ya, harusnya sudah cukup lama, sudah harusnya masuk servis besar. Lu perlu cek juga, takutnya lu beli second, wah murah nih gue bang, dapat second 35 juta 40 juta tapi dia belum servis besar, dan banyak kalau servis besar lumayan lu bisa habis 5 ke atas gitu kan. Dan lain-lain, breaker juga perlu servis depan, terus gearbox juga perlu servis, lu ganti kalau misalkan sudah aus gitu kan. Jadi make sure ketika lu beli second di 40 ya lebih bagus kalau memang sudah di servis besar ya. Tapi kalau belum di servis besar, lu bisa nego lagi, bang ini kan belum di servis besar bang, ntar gue juga servis lagi bang, bla gitu lah pokoknya. Tapi sejauh ini sih menurut gua cukup lumayan oke, value-nya sangat menggiurkan gitu kan. Lu modal 35-40 juta lu bisa dapat motor 250 cc ya. Tapi balik lagi, kalau memang lu masih sukanya motor-motor baru ya, duit segitu sih dapatnya sih di
150 cc ya. Yang paling worth it saat ini masih di CBR 150 RR sama di R1 lagi R15 atau R15 ya. R15M ya kalau nggak salah namanya, yang livernya kayak R1 gitu. Ya itu sih angkanya sudah di atas 35 ya kayaknya ya. Tapi kalau lo orang nggak pengen, bang gue pengen yang baru aja bang, biar gue nggak terlalu ribet ngerawatnya, lebih irit juga bang, ya udah silahkan beli R15 ataupun CBR 150, karena ya motor segitu juga sudah oke juga sih gitu kan di kelas 150 cc. Tapi kalau lo memang pengen yang 2,5 CBR tahun 2017 ini menurut gue masih worth it ya. Yang basic kayaknya 2017 tuh yang belum ABS, terus belum quick shifter ya kan, masih yang normal-normal aja. Tapi kalau buat pemakaian hari ini sih menurut gue cukup oke lah ya. Gue sih kayaknya selama ini sih tidak karena gue nggak pernah pakai ABS juga sih. Memang gue belum pernah pakai motor yang sport yang ABS ya. Tapi kalau motor matic ABS sih ada sih, pernah juga sih. Tapi kalau motor sport ABS yang dipakai buat ngebut rem itu sih nggak pernah sih menurut gue. Dengan motor yang biasa aja nggak pakai ABS menurut gue sudah cukup oke sih. Kalau lu memang orang yang nggak panikan ya. Kalau orangnya panikan sih asal-asal ngebrek aja sih ya wassalamualaikum sih menurut gue. Misalkan jalan licin nih, di depan jalan licin, terus jalanan lu panik gitu kan, ngerem mendadak ditekan abis tuh remnya sih, kayak menurut gue wassalam sih. Tapi selama sih alhamdulillah gue sih nggak sampai yang panik tuh sampai rem mendadak gitu banget ya. Gue tau lah kontrolnya, tapi lu kalau mungkin belum terbiasa buat braking yang bagus sih, ABS sih perlu banget sih buat dirimu gitu kan. Dan dia mungkin sedikit sedikit insight. Mungkin kalau pengen ngambil CBR, kalau mungkin duitnya agak lebih banyak gitu kan, lebih banyak sedikit, mungkin 45 ke atas atau 50-an, dan lebih cari yang second, menurut gue yang QS lumayan menarik sih, QS quick shifter gitu kan. Karena gue pakai di CBR gue juga ini quick shifter dari MBRT, dan menurut gue berasanya enak sih. Walaupun nggak buat speedingan ya. Dulu kan gue awalnya pakai quick shifter buat speedingan banget tuh, buat ngebut biar ganti giginya. What the fuck, biar ganti giginya lumayan enak. Tapi setelah dipakai buat harian ternyata gue dapat feel yang lebih smooth aja gitu buat ganti gigi, lebih smooth, lebih enak, terus lebih apa ya, handed gitu, endet apa sih? Maksud gue lebih enak aja gitu, lebih soft, lebih empuk, nggak ngeganjel kalau pakai quick shifter gitu kan. Ya mungkin kalau memang harus cobain sendiri sih, baru lu tahu feel enaknya gimana gitu kan. Kalau belum nyobain sih kayaknya masih ngawang-ngawang susah sih ya. Tapi nice to have juga kalau punya uang dan pengen beli CBR di angka 45-50 juta, lu bisa cari yang quick shifter. Itu enak sih menurut gue quick shifter itu. Awal sih kalau waktu belum pakai sih awalnya kayak wah apa sih ini, aneh banget gitu kan, kalau nggak penting lah gitu. Tapi ketika fiturnya ada ternyata menyenangkan juga dipakainya gitu. Gitu sih menurut gua ya. Tapi kalau kalian punya uangnya di 70 juta sih mending beli baru sih gitu. Mending beli CBR baru gitu. Atau mungkin nabung lagi 30 juta lagi buat beli ZX25R gitu kan. Tapi menurut gue ZX25R kalau buat di Jakarta, nggak tahu sih ya, gue pakai CBR aja di Jakarta ngerasanya kayak penat aja gitu, capek gue pakai CBR di Jakarta. Kalau ZX yang ya torsinya kurang karena kan dia 4 silinder ya, jadi agak susah buat ngeden di awal gitu. Kayak mesinnya lebih panas karena silinder 4 gitu, kayaknya gue ngerasa agak kurang worth it kalau lo pakai buat di Jakarta menurut gue ya. Tapi kalau lo makanya jarang-jarang dan buat night ride atau semua aja sih oke aja sih. Tapi kalau buat agak-agak daily kayak gue sih menurut gue ya mending beli mobil deh. Lo mending beli apa namanya, Altis lama atau Vios lama gitu kan, sekitaran 80-100 juta tuh udah dapat gitu, daripada beli ZX gitu kan ya. Itu sih dari gua. Semoga buat kalian di tahun 2024 ini yang misalkan mau beli CBR atau mau beli motor-motor lain dapat insight dari video gua. Ternyata masih banyak beberapa orang yang bingung juga dan DM gua mengenai apa motor CBR masih worth it nggak. Menurut gua selagi kompetitor tidak melakukan gedobrakan apapun sih, CBR sih masih worth it aja ya. Kecuali mungkin CBR 150 deh, nggak mungkin juga sih. Mungkin kalau R25 dia all new terus lebih fitur lebih banyak, lebih baru, lebih murah sih, baru sih nggak worth it lagi CBR karena ada saingannya. Tapi sekarang karena
marketnya doing nothing, nggak ngapa-ngapain ya, jadi menurut gue masih worth it aja sih sampai nanti mungkin discontinue, apa mungkin sampai nanti ada saingan yang lebih worth it lagi secara value for money, I don't know. Dan mungkin segini aja video dari gue. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai berjumpa di video-video gue berikutnya. Thank you and goodbye. See you later. What the fuck?